BMKG prediksi El Nino terjadi hingga 2027. Prabowo jajal kereta api Nusantara Explorer Batang, Jakarta. Rangkaian acara Bulan Kemerdekaan HUT ke-81 RI. Korban gempa Jepang bertambah, tim SAR cari pekerja terjebak. Halo, selamat malam pemirsa. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Sejumlah informasi peristiwa dari dalam negeri dan mancanegara akan kami hadirkan bersama saya, Tia Radianti. Dan inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Kami awali dengan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi fenomena El Nino terjadi hingga kuartal pertama tahun 2027 dengan peluang puncak intensitas sampai kategori kuat. Selain itu, sebagian besar wilayah Indonesia juga diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor BMKG Jakarta pada Kamis siang, fenomena El Nino diprediksi akan bertahan hingga kuartal pertama tahun 2027 dengan intensitas mencapai kategori kuat. Selain itu, sebagian besar wilayah Indonesia juga diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal dengan durasi yang lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengungkapkan puncak musim kemarau tahun 2026 diprediksi dominan terjadi pada bulan Agustus dan September. Memasuki Oktober hingga November, curah hujan di kategori tinggi diperkirakan mulai muncul di beberapa wilayah. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan paling tidak hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Dengan peluang puncak intensitas mencapai kategori kuat. Selain itu juga terdapat potensi IOD positif pada September hingga Saya dilanjutkan. Untuk puncak musim kemarau tahun 2026 diprediksi umumnya terjadi pada bulan Agustus atau 48,84% luas daratan Indonesia dan di bulan September atau 25,41% luas daratan Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal dengan 437 zona musim atau 48,77% luasan daratan Indonesia diprediksi memiliki durasi musim kemarau yang lebih panjang. Sementara itu, hingga 28 Juli 2026, BMKG mencatat terdapat 4.700 titik panas, terutama di wilayah Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Kalimantan Timur. Kondisi ini perlu diwaspadai jelang puncak musim kemarau di bulan Agustus hingga September, sebagai indikasi awal potensi kebakaran hutan dan lahan, serta resiko karhutla mencapai puncaknya pada Agustus-September 2026 dengan wilayah terdampak meluas di wilayah Sumatera, Kalimantan, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melakukan operasi modifikasi cuaca di sebagian wilayah Indonesia. Hal tersebut terjadi karena kondisi iklim terkini terkait fenomena El Nino 2026 dikategorikan level kuat, yang diprediksi fenomena El Nino tahun 2026 ini memicu kemarau yang lebih kering dan berdurasi lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia, hingga meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan, lahan atau karhutla, serta berbagai dampak pada sektor strategis. Menindaklanjuti usai lakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengupdate terkait perkembangan musim kemarau dan rencana operasi modifikasi cuaca sebagai antisipasi dampak El Nino di kantor BMKG Jakarta Pusat.
Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani menjelaskan fenomena El Nino di tahun 2026 ini yang lebih kering dan berdurasi lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia hingga meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai dampak pada sektor strategis. Oleh karena itu, BMKG bekerjasama dengan stakeholder terkait melakukan operasi modifikasi cuaca di sebagian wilayah Indonesia dengan teknologi meniru alam, dengan melihat kondisi hujan, dengan garam yang lebih banyak untuk hujan lebih lama. Hal tersebut lantaran musim kemarau juga berdampak hingga meningkatkan risiko kekeringan, karhutla, serta berbagai dampak pada sektor strategis. Yang diprediksi akan terjadi pada puncak bulan Agustus hingga September 2026 dengan 44% wilayah sebagian besar wilayah Indonesia, yakni di Riau, Sumatera Selatan, Jambi dan Aceh, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan paling tidak hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Dengan peluang puncak intensitas mencapai kategori kuat. Selain itu juga terdapat potensi IOD positif pada September hingga Desember tahun 2026. Yang kedua, hingga pertengahan Juli 2026 sebanyak 509 zona musim yang mencakup 54,5% luasan daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara 77 zona musim yang mencakup 11,8% luas daratan Indonesia masih mengalami musim hujan dan 113 zona musim mencakup 33,7% luas daratan Indonesia memiliki satu musim atau kita sebut satu musim. El Nino terjadi ketika suhu di permukaan laut di tengah Samudra Pasifik naik lebih tinggi dari 0,5 derajat Celcius dan Indian Ocean Dipole masih berada pada fase positif pada periode September hingga Desember 2026. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau tahun 2026 ini umumnya terjadi pada bulan Agustus sebesar 48,84%, kemudian berlanjut pada September dengan 25,41%. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Musim kemarau yang telah berlangsung sejak 3 bulan terakhir memicu krisis air bersih di Dusun Celapar 1, Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Tidak hanya warga, SD Negeri Jeruk juga mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari. Sudah lebih dari 2 bulan warga Dusun Kelapar 1 harus berjuang mendapatkan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mereka harus memikul air dari sumber yang masih tersisa. Sedangkan untuk mandi dan mencuci, warga terpaksa datang langsung ke sumber air secara bergantian agar pasokan tidak cepat habis. Di tengah kondisi tersebut, warga hanya mengandalkan bantuan air bersih yang datang 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Namun penyalurannya dilakukan secara bergilir sehingga tidak semua warga selalu mendapat bagian. Kesulitan semakin bertambah setelah pompa Pamsimas rusak akibat terus menyedot saat sumber air mulai mengering. Meski sudah diperbaiki, pompa tetap tidak dapat beroperasi karena debit air di mata air sudah hampir habis. Sementara jaringan PDAM belum menjangkau wilayah ini karena berada di dataran yang lebih tinggi. Dapat bantuan atau seperti apa kalau air bersih itu? Ya kadang tangki itu dibagi-bagi. Itu berapa hari sekali? Mungkin 1 minggu 2 kali apa gimana, itu dibagi-bagi. Kadang nggak ada yang keduman gitu. Nggak kebagian ya? Ada yang nggak kebagian. Terus emang selama ini seperti itu? Iya, ya selama kekeringan ya seperti itu. Dan pasti terjadi kekeringan di sini ya? Pamsimas mati. Kenapa itu matinya? Pompanya yang nggak kiat, ya nggak kuat. Ya. Karena udah habis airnya ya? Habis airnya ya, tapi apa? Ya sering untuk nggak ngangkat ya? Nggak ngangkat. Jadi nyedot terus, nggak ada hentinya gitu. Jadi ya boros spepatnya pompa gitu. Selain itu, dampak kekeringan juga dirasakan siswa di SD Negeri Jeruk di Dusun Kelapar 1. Sekolah yang selama ini mengandalkan Pamsimas dan mata air, kini kehilangan pasokan air akibat debit air terus menurun. Pompa penyedot air di sekolah pun mengalami kerusakan. Akibatnya, kebutuhan air untuk toilet dan wudhu siswa menjadi terganggu. Pihak sekolah terpaksa mengandalkan masjid di samping sekolah yang menggunakan sumber air yang sama.
Namun saat debit air sangat kecil, hanya sebagian siswa yang dapat berwudu di sekolah, sementara siswa lainnya terpaksa menunaikan sholat setelah pulang ke rumah. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah maupun pihak lain untuk memenuhi kebutuhan air bersih, serta solusi jangka panjang agar krisis air yang terjadi hampir setiap musim kemarau tidak terus berulang. Itu beberapa minggu bahkan mungkin sudah ada sebulan lebih tidak ada hujan, nah sehingga untuk yang dari mata air itu ya sudah mengecil, nah culan yang dari Pamsimas ini sudah ya juga volume mengecil, karena malah sekarang peralatan ini untuk nyedot itu rusak, sehingga ya sekolahnya ya untuk saat ini sangat kekurangan air. Nah, kebetulan sekolah kami itu berdekatan dengan masjid. Nah, masjid ini sumber airnya dari mata air yang kadang-kadang ya mengalir, kadang-kadang udah macet. Menurut pihak sekolah, musim kemarau tahun ini lebih panjang dibandingkan tahun lalu. Kondisi tersebut menyebabkan sumber air cepat mengering dan mengganggu aktivitas warga maupun proses belajar mengajar. Dari Kulon Progo, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kekeringan imbas kemarau ekstrim di Kabupaten Tangerang, Banten meluas pada Kamis siang. Dari data Palang Merah Indonesia, Kabupaten Tangerang sebanyak 20 desa di 10 kecamatan mengalami krisis air bersih. Warga pun hanya mengandalkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga Kecamatan Pandongan, Kabupaten Tangerang, Banten, antusias mendatangi mobil bantuan air bersih dari Palang Merah Indonesia, Kabupaten Tangerang pada Kamis siang. Sambil membawa berbagai wadah, mulai dari galon bekas air mineral, ember, hingga tong berukuran besar, mereka rela mengantri lama hanya untuk mendapatkan air bersih. Warga mengatakan sudah hampir 3 bulan terakhir sumur bor dan sumur timba di rumah dan permukiman mengering. Selama itu mereka sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air, mereka harus berjalan kaki sejauh 1 km untuk mendapatkan air bersih. Terutama untuk memasak dan konsumsi, mereka harus rela membeli. Bu, ini sudah berapa lama? Hampir 3 bulan lah ada. Selama 3 bulan itu ngambil air di mana? Ke sini, kalau enggak ke sono, ke Sumur Mangsaraan. Jauh nggak, Jah? Jauh. Kalau dari rumah itu ke sumber air juga apa gitu? Ada kali. Iya, sekilo. Banyak kan. Itu airnya nanti buat mandi apa gimana? Buat mandi, cuci piring, cuci baju. Untuk masak sendiri, beli apa gimana? Beli galon. Sehari itu berapa beli galon? Seminggu 4 lah. Selama musim kemarau ini? Iya. Itu kalau seminggu 4 berarti berapa itu? 20.000 kan seminggu. Berarti sih harus keluarin uang. Iya, buat beli air buat masak. Terus dengan ada bantuan air bersih ini gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah. Wakil Ketua Bidang Organisasi PMI Kabupaten Tangerang mengatakan kekeringan imbas kemarau ekstrim saat ini meluas. Lebih dari 20 desa mengalami krisis air bersih. PMI harus bekerja ekstra untuk menyuplai air bersih ke sejumlah permukiman yang terdampak kekeringan. Sejumlah mobil tangki air diterjunkan untuk membantu warga. Saat ini menurut data sudah mencapai 10 kecamatan titik distribusi air bersih dari PMI Kabupaten Tangerang. Ada berapa desa? Desanya rata-rata satu kecamatan itu di 2 desa, berarti sekitar 20 desa. Perharinya untuk pendistribusian air bersih berapa liter? Antara 10.000 sampai 20.000, tergantung titik pengambilan air. Karena ada desa-desa yang memang pengambilan air bersihnya jaraknya lumayan jauh, sehingga kita hanya bisa 2 kali pengiriman dalam 1 hari. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Tangerang, sekitar lebih dari 20 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan di musim kemarau ekstrim pada tahun ini. Dari Tangerang, Mujab Latomairisa, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, musim kemarau yang memicu mengeringnya sejumlah sumber air di kawasan Suaka Marga Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Palian menyebabkan kawanan kera ekor panjang keluar dari habitatnya. Satwa liar tersebut kini mulai memasuki pemukiman warga di Gunung Kidul untuk mencari makan dan air bersih. Kondisi ini memicu konflik antara satwa dan manusia. Suasana di padukuhan tahunan Kelurahan Karangduwet, Palian, Kabupaten Gunung Kidul kini tak lagi tenang.
Dalam beberapa hari terakhir, warga terus dibuat waspada oleh kedatangan puluhan kera ekor panjang yang turun dari kawasan hutan. Kawanan primata ini bergelantungan di pohon, memanjat atap rumah, hingga masuk ke perkarangan warga untuk mencari makan dan air. Salah satu warga yang mengalami kejadian ini adalah Jumiem. Saat sedang mengupas kelapa di samping rumah, ia melihat 3 ekor kera berusaha meminum air dari saluran pembuangan limbah kamar mandi. Merasa kasihan, Jumiem kemudian menyalakan keran agar satwa tersebut mendapatkan air yang lebih bersih. Namun tanpa diduga, hanya dalam hitungan detik, puluhan kera lain berdatangan dan langsung memenuhi perkarangan rumahnya. Karena jumlahnya terus bertambah, Jumiem bersama anak dan warga sekitar berusaha mengusir kawanan kera agar tidak masuk ke dalam rumah. Selain berkeliaran di perkarangan, satwa liar tersebut juga merusak dan memakan tanaman singkong milik warga sehingga menimbulkan kerugian. Mau mengupas kelapa, langsung ada suara catrat-catrat, saya cariin ternyata kera masuk kebun saya, naik dari pohon itu bambu terus turun ke rumah kebun cari air. Rencananya itu ya enggak semua yang pulang, tapi hanya sebagian. Lantas ada anak saya yang lihat, cucu saya yang lihat. Jumlah keranya? Ya kira-kira kurang lebih ya 15 ekor ya. Ya. Warga menyebut kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi di Padukuhan tahunan. Kuat diduga kawanan kera turun ke pemukiman karena sumber air dan pakan alami di kawasan Suaka Marga Satwa BKSD Apalian mulai berkurang akibat musim kemarau. Demi mencegah kera masuk ke dalam dapur maupun rumah, warga kini terpaksa berjaga-jaga dan mengawasi lingkungan mereka setiap hari. Dari Gunung Kidul, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap sindikat obat keras lintas provinsi di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas mengamankan 5 orang tersangka bersama barang bukti 1,5 juta butir obat ilegal dan uang tunai ratusan juta rupiah. Bangunan semi permanen di kawasan Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat ini digerebek tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Petugas menggerebek setelah menerima laporan warga terkait aktivitas mencurigakan. Di lokasi pertama, petugas mengamankan 5 orang terduga pelaku masing-masing berinisial K, AM, B, GR, dan RN. Barang bukti belasan ribu butir tramadol, heximer, trihexypenidil, serta 7 unit telepon genggam, serta Rp140.691.000 hasil penjualan. Tugas kembali menemukan gudang utama penyimpanan obat ilegal dari kelompok ini. Dari lokasi kedua ini, polisi menemukan ratusan ribu butir heximer, trihexypenidil, serta tablet putih berlogo Y. Total barang bukti yang disita mencapai 575.200 butir obat keras daftar G. Terdiri dari 1 orang wanita dan 4 orang laki-laki berinisial K 40 tahun, AM 43 tahun, B 44 tahun, GR 25 tahun, dan RN 34 tahun. Kemudian barang bukti yang berhasil kami amankan, obat-obatan keras dalam daftar G seperti tramadol, trihexypenidil, heximer, dan juga tablet warna putih berlogo Y. Total berjumlah 575.200 butir. Kemudian kami juga mengamankan uang tunai hasil penjualan total berjumlah Rp140.691.000. Kemudian barang bukti yang lainnya yang kami amankan, buku catatan hasil penjualan dan juga 7 unit handphone sebagai alat komunikasi. Kelima tersangka diamankan di tahanan Polda Metro Jaya guna proses penyelidikan. Mereka dijerat Undang-Undang Kesehatan dan KUHP dengan ancaman hukuman pidana berat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Bentrokan maut di kawasan Tambak Menteng, Jakarta Pusat mendapat perhatian dari Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda KEI Indonesia. Ketua Umum DPP AMKEI, John Key, meminta kepolisian mengusut tuntas perkara tersebut, serta mengajak seluruh masyarakat menjaga perdamaian dan menahan diri agar tidak terpancing provokasi. Ketua Harian DPP AMKEI Abu Bakar Refra menyambangi Polda Metro Jaya pada Kamis siang untuk menyampaikan sikap resmi organisasi terkait bentrokan maut di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat.
DPP AMKE menegaskan komitmen mendukung penegakan hukum serta menginstruksikan seluruh pengurus, anggota dan keluarga besar organisasi, termasuk masyarakat Indonesia Timur, agar menahan diri menjaga ketertiban dan tidak melakukan aksi balas dendam. Organisasi ini juga menyatakan siap bersikap kooperatif apabila dalam proses penyelidikan ditemukan keterlibatan pihak yang memiliki hubungan dengan AMKE. Sementara penanganan kasus sepenuhnya diserahkan kepada aparat kepolisian. Selain mendorong pengusutan secara profesional dan transparan, DPP AMKE juga meminta polisi menyelidiki dugaan penyebaran ujaran kebencian dan diskriminasi terhadap masyarakat Indonesia Timur. Masyarakat pun diimbau tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi serta menghindari konten yang berpotensi memicu konflik antar kelompok. Pertama, menginstruksikan kepada seluruh pengurus anggota keluarga besar AMKE Indonesia serta menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia Timur untuk menahan diri, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. 2. Menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta meminta peristiwa tersebut diusut secara profesional, transparan, dan berkeadilan. 3. AMKE Indonesia siap bersikap kooperatif apabila dalam proses hukum ditemukan adanya keterlibatan anggota atau pihak yang memiliki hubungan dengan organisasi. Menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, provokasi, ujaran kebencian, ataupun konten yang dapat memicu konflik antar kelompok. Sebelumnya bentrokan berawal dari keributan di lokasi pedagang nasi uduk yang kemudian meluas hingga ke Jalan Tambak Menteng yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Polisi menyebut rangkaian kejadian bermula dari teguran warga terhadap pengendara yang menggunakan knalpot bising yang kemudian berujung pada aksi perusakan dan bentrokan. Hingga kini Polda Metro Jaya telah menetapkan 7 tersangka, 4 orang dijerat dalam kasus perusakan gerobak pedagang. Sedangkan 3 tersangka lainnya dijerat dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Penyidik menyatakan proses pengembangan perkara masih terus berlangsung. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi tawuran antar kelompok pemuda kembali terjadi di Jalan Jembatan Besi 3 Tambora, Jakarta Barat pada Rabu dini hari 29 Juli 2026. Sejumlah pemuda menggunakan senjata tajam dan air keras dalam bentrokan ini. Rekaman video memperlihatkan 2 kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di Jalan Jembatan Besi 3 Tambora, Jakarta Barat pada Rabu dini hari 29 Juli 2026. Kedua kelompok terlibat saling serang menggunakan senjata tajam dan semakin memanas setelah salah satu kelompok diduga melemparkan cairan air keras ke arah lawan. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab bentrokan dan petugas juga masih mendata jumlah korban yang timbul akibat peristiwa tersebut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor kembali meresahkan warga Cilincing, Jakarta Utara. 1 unit sepeda motor milik warga raib di depan kios Jagoan Motor pada Rabu, 29 Juli 2026. Aksi para pelaku terekam jelas kamera pengawas. Kamera pengawas kios Jagoan Motor Kebantenan 1 Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu 29 Juli 2026 merekam aksi pencurian 1 unit sepeda motor milik warga. Pelaku yang berjumlah 2 hingga 3 orang terlihat membobol kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T. Hanya dalam hitungan menit pelaku berhasil membobol kunci kontak dan membawa sepeda motor keluar dari lokasi. Rekaman CCTV ini menjadi salah satu bahan penyelidikan untuk mengungkap identitas para pelaku. Warga berharap aparat kepolisian menindaklanjuti laporan dan meningkatkan patroli di kawasan yang dinilai rawan tindak kriminal. Masyarakat juga diimbau menggunakan kunci pengaman tambahan dan memarkirkan kendaraan di lokasi yang lebih aman. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Cekcok antara pengendara sepeda motor dengan kelompok yang diduga penagih hutang terjadi di kawasan Tangerang, Banten. Diduga keributan pecah lantaran pihak terduga penagih hutang ini hendak memeriksa kendaraan yang dipakai pengendara. Sejumlah orang yang diduga sebagai kelompok penagih hutang terlibat cekcok dengan salah seorang pengendara sepeda motor dan warga di kawasan Tangerang, Banten. Cekcok ini dipicu akibat pengecekan kendaraan yang sedang dipakai pengendara oleh orang yang diduga sebagai kelompok penagih hutang.
Pemilik sepeda motor menolak keras pengecekan yang dilakukan, namun terduga kelompok ini tetap memaksa. Guna mempertahankan kendaraannya, pemilik sepeda motor dan warga mengajak terduga kelompok penagih hutang menyelesaikan masalah ini di kantor polisi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Modus top up dana kembali memakan korban. Penjaga konter tertipu seorang pria di depan perumahan Cilebut Residen Kabupaten Bogor pada Kamis 30 Juli 2026. Pelaku melarikan diri usai top up dana yang diminta ditransfer korban. Modus penipuan ini terjadi di depan perumahan Cilebut Residen Kabupaten Bogor pada Kamis 30 Juli 2026. Yakni berawal saat seorang pria meminta korban sebagai penjaga konter melakukan top up dana sebesar Rp450.000. Setelah transfer dilakukan, pelaku kembali meminta tambahan transfer sebesar Rp150.000. Namun sebelum transaksi berikutnya dilakukan, pelaku berdalih hendak menghubungi rekannya untuk memastikan nomor rekening tujuan. Kesempatan ini dimanfaatkan pelaku untuk meninggalkan lokasi. Saat korban menyadari dan berusaha melakukan pengejaran, pelaku sudah tidak ditemukan. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati saat melakukan transaksi dengan orang yang belum dikenal, serta memastikan tujuan dan kebenaran transaksi sebelum melakukan transfer uang. Mutiara Ainda Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Purbaya tegaskan ikuti putusan MK terkait anggaran MBG. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anggaran program makan bergizi gratis tidak lagi dapat dimasukkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Putusan ini merupakan hasil uji materi UU APBN 2026 yang dibacakan pada Kamis 30 Juli 2026. MK memberikan masa transisi hingga paling lambat APBN tahun anggaran 2028 atau 2 tahun sejak putusan diucapkan. Selama masa transisi, ketentuan dalam penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN 2026 masih tetap berlaku. Dengan putusan ini, pemerintah wajib menyiapkan skema pendanaan MBG melalui pos anggaran tersendiri, sehingga tidak lagi menjadi bagian dari anggaran pendidikan. Menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025. Dalam hal ini, norma pasal 22 U17 tahun 2025 secara umum merupakan norma dalam Undang-Undang APBN 2026 yang mengatur mengenai anggaran pendidikan dalam anggaran belanja negara. Selain menetapkan besaran anggaran pendidikan, norma pasal Aqua juga menyatakan mengenai besaran presentasi anggaran pendidikan, yaitu sebesar 20% dari total anggaran belanja negara. Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik umum maupun keagamaan. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan anggaran pendidikan dan program pemerintah. Purbaya menyebut implementasi putusan MK tersebut akan disesuaikan dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu mulai tahun 2028. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengaturan anggaran pendidikan. Putusan MK tersebut menegaskan anggaran pendidikan harus dipisahkan dari anggaran program lain sehingga pemerintah perlu menyesuaikan penganggaran program termasuk program makan bergizi gratis atau MBG. Purbaya menyebut pelaksanaan penyesuaian tersebut akan mengikuti batas waktu yang ditetapkan MK, yaitu pada tahun 2028. Purbaya menjelaskan penyesuaian anggaran tidak serta-merta dilakukan pada tahun ini, mengingat pembahasan anggaran tahun untuk 2027 sudah berjalan. Menurutnya, jika seluruh postur anggaran harus diubah saat ini, prosesnya akan menjadi lebih rumit dan beresiko tidak selesai tepat waktu.
Purbaya juga menyebut pemerintah masih akan menghitung dampak dari pemisahan anggaran tersebut. Ia mengatakan pembahasan lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto belum dilakukan. Sementara terkait evaluasi anggaran program makan bergizi gratis, Purbaya mengaku belum bertemu Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono. Purbaya menyebut Sudaryono masih melakukan konsolidasi dan pertemuan untuk membahas evaluasi anggaran MBG diperkirakan dilakukan pekan depan. Kita ikutin putusan MK tahun 2028 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2027 gitu berarti Pak. 2028 kan itu berlakunya. Kan batas akhirnya 2028 gitu kan. Oh ya, bahkan 2028 aja. Berarti untuk anggaran berarti kita, kalau ini udah dibahas, nanti kusut kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2028 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal difinalisasi. Kalau berubah semua nanti nggak keburu. Jadi kemungkinan untuk pemisahan anggaran itu di pembahasan di 2028. Kita akan ikutin, kita akan lihat. Mungkin kalau kita ikutin di 2008 kita akan untuk anggaran 2008 lah. Tapi dampaknya ini nggak sih Pak maksudnya menjadi beban kah atau? Nanti kita hitung. Pemerintah kini perlu menyiapkan penyesuaian postur anggaran agar pelaksanaan putusan MK mengenai pemisahan anggaran pendidikan dapat diterapkan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Salah satunya dengan memastikan pembiayaan program MBG tidak mengganggu alokasi anggaran pendidikan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjajal perjalanan KA Nusantara Explorer dari Batang menuju Jakarta. Setibanya di stasiun Manggarai, Presiden Prabowo menyapa warga yang menyambutnya. Presiden Prabowo Subianto mencoba langsung perjalanan KA Nusantara Explorer dari stasiun Batang menuju stasiun Manggarai, Jakarta, usai menghadiri sejumlah agenda di Jawa Tengah pada Kamis 30 Juli 2026. Perjalanan tersebut dilakukan bersama rombongan terbatas. Kereta api Nusantara Explorer merupakan kereta wisata yang digagas Presiden Prabowo untuk mendukung pengembangan pariwisata nasional dan masih dalam tahap uji coba. Kereta buatan PT KAI ini menghadirkan konsep luxury sleeper train dengan fasilitas kelas premium termasuk restoran dan lounge. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut, kereta api Nusantara Explorer merupakan arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat pariwisata nasional. Ia mengatakan pengembangan kereta ini juga diarahkan agar terhubung dengan destinasi wisata unggulan. Catatan ya tentunya, namun tidak sekedar berkenaan dengan masalah kualitas atau fasilitas yang dibuat oleh PT KAI, tetapi juga tadi diskusinya sudah langsung kepada beberapa destinasi-destinasi wisata yang ada konsekuensi, ternyata kita harus juga merevitalisasi atau menghidupkan kembali jalur-jalur kereta. Menurut kami tadi yang sempat diajak untuk menengok ke dalam interior kabin gerbong, kita cukup mengapresiasi bahwa sekarang PT KAI mampu untuk memproduksi gerbong kereta api berkelas dunia, berkelas internasional. Dalam perjalanan, Presiden meninjau fasilitas serta interior kereta. Setibanya di stasiun Manggarai, Jakarta, Presiden Prabowo disambut antusias warga yang meminta bersalaman dan berfoto bersama, hingga menciptakan suasana hangat di akhir kunjungan kerjanya. Di redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menyelesaikan persoalan sampah nasional. Presiden menyebut kebersihan lingkungan jadi bagian dari harga diri bangsa. Sampah harus kita kendalikan dan insya Allah dalam 1 tahun ini, 2 tahun ini kita akan bikin perubahan drastis. Kita akan kendalikan sampah di akhir 2027. Masalah sampah di Indonesia saya minta sudah selesai. Persoalan sampah menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperbaiki kualitas lingkungan di Indonesia. Presiden Prabowo menargetkan masalah sampah nasional dapat terkendali secara menyeluruh pada akhir 2027 melalui kerjasama pemerintah pusat dan daerah. Dalam acara akad massal KPR Rumah Subsidi dan KUR di Kabupaten Batang, Jawa Tengah,
Kamis 30 Juli. Presiden menegaskan tidak boleh ada lagi tumpukan sampah yang mengganggu lingkungan. Ia meminta seluruh pihak berkomitmen menjaga kebersihan demi keindahan dan kenyamanan masyarakat. Sampah harus kita kendalikan dan insya Allah dalam 1 tahun ini, 2 tahun ini kita akan bikin perubahan drastis. Kita akan kendalikan sampah di akhir 2027. Masalah sampah di Indonesia saya minta sudah selesai. Tidak ada lagi gunung sampah. Ini akan kita capai. Kita juga perlu hidup dalam alam yang indah estetikanya, karena ini adalah salah satu upaya daya tarik untuk pariwisata. Pariwisata adalah pencipta lapangan kerja yang sangat besar. Saudara-saudara. Tapi wisatawan tidak akan mau datang ke kota yang jorok. Dia tidak akan datang ke pantai penuh plastik dan sampah. Selain tidak sehat untuk kita, tidak bagus untuk harga diri kita. Kita harus bertekad membersihkan semua kota kita, membersihkan semua kali kita, membersihkan semua sungai kita. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyebut persoalan sampah juga berkaitan dengan sektor pariwisata dan citra bangsa. Ia meminta kepala daerah, TNI, serta Polri ikut bergerak membersihkan kota, sungai, dan lingkungan agar Indonesia menjadi lebih bersih dan menarik bagi wisatawan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kemensos memproses usulan pembangunan sekolah rakyat dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat setelah pemerintah daerah menyelesaikan persyaratan lahan yang sebelumnya menjadi kendala. Tersebut dibahas dalam audiensi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dengan Bupati Landak Caroline Margaret Natasha di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat. Kementerian Sosial memproses ulang pembangunan sekolah rakyat dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Setelah pemerintah daerah menyelesaikan persyaratan lahan yang sebelumnya menjadi kendala, usulan tersebut ditargetkan masuk pada pembangunan tahap ketiga pada Oktober mendatang. Bupati Landak Caroline menjelaskan usulan sekolah rakyat telah diajukan sejak 2025. Saat itu proses belum dapat dilanjutkan karena lahan yang disiapkan merupakan kawasan hutan kota. Setelah penyesuaian tata ruang disetujui, pemerintah daerah kini membawa seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Lahan yang diusulkan memiliki luas 9 hektar dan telah bersertifikat atas nama pemerintah Kabupaten Landak. Lokasinya berada di pusat ibu kota kabupaten agar mudah dijangkau masyarakat. Akses air hingga listrik memadai, serta dekat dengan jalan utama dan fasilitas kesehatan. Agus Jabo memastikan kesiapan lokasi yang diusulkan antara lain status kepemilikan lahan, akses menuju lokasi, ketersediaan air dan listrik hingga potensi bencana di wilayah tersebut. Caroline memastikan lahan telah bersertifikat atas nama pemerintah daerah. Berada di dekat jalan raya, memiliki akses air bersih dan listrik serta relatif jauh dari kawasan rawan bencana. Agus Jabo mengatakan usulan Kabupaten Landak memiliki peluang untuk diproses pada tahap pembangunan berikutnya karena seluruh persyaratan administrasi telah dinyatakan lengkap. Sementara itu, perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Herman meminta pemerintah Kabupaten Landak segera menuntaskan komitmen pematangan lahan agar proses berikutnya dapat berjalan sesuai jadwal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, pembangunan sekolah rakyat permanen diusulkan di atas lahan seluas 10 hektar dengan kapasitas hingga 2.000 siswa. Pemerintah Kabupaten Muna Barat memperluas usulan pembangunan sekolah rakyat permanen menjadi 10 hektar. Sekolah ini dirancang mampu menampung hingga 2.000 siswa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Kepastian percepatan program tersebut disampaikan dalam audiensi antara Wakil Bupati Muna Barat Ali Basa dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di kantor Kementerian Sosial.
Wakil Menteri Sosial menyatakan usulan pembangunan akan segera diproses agar dapat mengikuti tahap tender pada Oktober 2026. Apabila seluruh tahapan administrasi berjalan sesuai rencana, pembangunan ditargetkan dimulai tahun ini. Pemerintah Kabupaten Muna Barat juga diminta terus berkoordinasi dengan sekretariat bersama Sekolah Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat proses verifikasi lapangan. Sekolah rakyat akan dibangun di Desa Sawi Regadi, Kecamatan Barangka, diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, khususnya di wilayah kepulauan, sekaligus membekali mereka dengan keterampilan hidup untuk masa depan yang lebih baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Sosial dan Badan Riset dan Inovasi Nasional memperkuat sinergi untuk mendukung program prioritas pemerintah. Kerjasama ini difokuskan pada penguatan sekolah rakyat serta pemberdayaan masyarakat berbasis riset dan inovasi. Kementerian Sosial dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sepakat membangun kerjasama dalam mendukung program sekolah rakyat dan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Melalui jejaring riset yang dimiliki, BRIN akan mendukung Kementerian Sosial mulai dari penyusunan kajian kebijakan, pengembangan teknologi, hingga evaluasi pelaksanaan program-program prioritas pemerintah. Salah satu fokus utama kerjasama adalah program sekolah rakyat sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. BRIN menawarkan kajian berbasis bukti atau evidence-based policy untuk mengevaluasi dampak pelaksanaan program serta memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan. Selain dukungan riset, BRIN juga menawarkan penerapan berbagai teknologi, salah satunya teknologi Lasamor, yaitu teknologi sistem pengolahan sampah skala rumah tangga yang dapat dimanfaatkan keluarga, penerima bantuan sosial sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan pemberdayaan berbasis kampung sejalan dengan gagasan BRIN. Menurutnya, teknologi pengolahan sampah dapat meningkatkan nilai ekonomi sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Sosial dan BRIN akan menyusun mekanisme kerjasama melalui koordinasi antar satuan kerja agar berbagai program prioritas dapat segera diimplementasikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, masyarakat yang mengajukan kredit usaha rakyat hingga 100 juta rupiah perlu memahami aturan yang berlaku. Jika dimintai agunan tambahan atau dikenai pungutan di luar ketentuan, segera laporkan kepada pihak berwenang. Mari menjaga integritas program kredit usaha rakyat ini. Apabila Bapak dan Ibu menemukan adanya permintaan agunan, pelaku usaha yang mengajukan kredit usaha rakyat perlu mengetahui haknya sebelum mengajukan penjaminan. Pasalnya, pemerintah menegaskan bahwa pengajuan KUR dengan plafon hingga 100 juta tidak boleh disertai permintaan agunan tambahan dalam bentuk apapun. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM sekaligus juru bicara Kementerian UMKM Riza Damadi mengatakan sesuai pedoman pelaksanaan KUR, penjamin hingga 100 juta hanya menggunakan anggunan pokok berupa usaha yang dibiayai dan tidak memerlukan jaminan tambahan. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan jasa perantara maupun pembayar biaya untuk memperoleh akses KUR. Bahwa sesuai dengan pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat, pinjaman KUR hingga 100 juta rupiah tidak boleh dikenakan agunan tambahan dalam bentuk apapun. Tidak ada pengecualian. Sekali lagi, tidak boleh dimintai agunan tambahan. Cukup menggunakan agunan pokok, dalam hal ini objek usaha yang dibiayai melalui KUR itu sendiri. Mari menjaga integritas program kredit usaha rakyat ini. Apabila Bapak dan Ibu menemukan adanya permintaan agunan untuk pinjaman KUR hingga 100 juta rupiah atau ada pungutan yang tidak semestinya, segera laporkan melalui SPAN lapor atau email ke kur@ekon.site. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran. Riza menjelaskan anggunan tambahan seperti sertifikat tanah,
PPKB kendaraan atau aset lainnya hanya dapat diberlakukan untuk pinjaman KUR di atas 100 juta dengan pengecualian tertentu. Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika menemukan dugaan penyimpangan, seperti permintaan angkunan tambahan, pungutan biaya atau praktik percaloan dalam proses penyaluran KUR. Di redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza membuka Kumitra Jambore 2026 pada 29 Juli 2026. Acara ini sebagai langkah nyata Kementerian UMKM untuk perkuat kemitraan usaha dan memperluas akses pasar. Bertempat di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Wakil Menteri UMKM RI Helvi Moraza membuka Kumitra Jambore 2026, sekaligus memberikan kuliah umum pada Rabu 29 Juli 2026. Acara kali ini bertajuk Bertemu, Bermitra, Bertumbuh. Acara ini pun dinilai sebagai langkah nyata Kementerian UMKM untuk memperkuat kemitraan usaha, memperluas akses pasar, sekaligus mengintegrasikan pengusaha UMKM ke dalam rantai pasok nasional. Misi kami, kita harus menumbuh kembangkan kewirausahaan, membina pendampingan UMKM, sehingga UMKM itu usahanya bisa jadi naik kelas dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan semangat bertemu, bermitra, bertumbuh, Kumitra dirancang untuk mempertemukan pengusaha mikro dengan usaha menengah dan besar, retail modern, sektor perhotelan dan pariwisata, industri pengolahan, loka pasar, lembaga pembiayaan, serta sebagai calon pembeli dan off-taker. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. IGTKI usul guru TK honorer diangkat jadi P3K. Informasi ini akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, pemerintah menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan untuk memeriahkan Bulan Kemerdekaan HUT ke-81 RI. Sejumlah agenda akan digelar mulai 1 Agustus hingga akhir bulan. Mulai dari zikir dan doa kebangsaan, upacara kenegaraan, pesta rakyat di Monas, hingga Merdekaran. Pemerintah mulai mematangkan rangkaian kegiatan Bulan Kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut perayaan tahun ini digelar secara kolaboratif dengan melibatkan kementerian dan lembaga, BUMN, pemerintah daerah hingga partisipasi masyarakat. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, sejumlah agenda telah disiapkan sepanjang Agustus. Rangkaian kegiatan akan diawali dengan zikir dan doa kebangsaan pada Sabtu, 1 Agustus 2026 di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Kegiatan ini akan dihadiri pejabat tokoh agama serta jamaah lintas agama. Acara juga akan diisi sholawat kebangsaan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Selanjutnya pemerintah akan menggelar penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan di Istana Negara. Penghargaan ini diberikan kepada individu, kesatuan institusi pemerintah, organisasi, dan tokoh yang dinilai memiliki jasa, prestasi, serta dharma bakti luar biasa bagi bangsa dan negara. Pada 14 Agustus, Presiden Republik Indonesia akan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD. Pidato kemudian dilanjutkan dengan penyampaian rancangan APBN tahun anggaran 2027 dan nota keuangan di hadapan sidang paripurna DPR. Sehari berikutnya, Sabtu 15 Agustus digelar ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Agenda ini menjadi momentum untuk menghormati jasa para pahlawan, sekaligus merenungkan makna kemerdekaan. Puncak perayaan akan berlangsung pada 17 Agustus 2026. Upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka akan digelar di Istana Merdeka, dengan Presiden Republik Indonesia bertindak sebagai inspektur upacara.
Pemerintah juga kembali membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara di istana melalui mekanisme war ticket. Tahun ini jumlah peserta ditargetkan mencapai setidaknya 8.100 orang sebagai simbol HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tak hanya upacara kenegaraan, pesta rakyat juga akan digelar sepanjang 17 Agustus di kawasan Monas. Masyarakat dapat mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an, permainan anak serta menikmati berbagai hiburan. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah pertunjukan, diantaranya drone show, video mapping, dan fireworks. Pengunjung juga akan mendapatkan makanan gratis selama mengikuti pesta rakyat di Monas. Rangkaian bulan kemerdekaan kemudian akan ditutup dengan Merdeka Run. Kegiatan fun run ini akan dimulai dari depan Istana Merdeka dengan pilihan jarak yang disediakan bagi masyarakat. Peserta Merdeka Run tidak dipungut biaya. Pertama, zikir dan doa kebangsaan. Zikir dan doa kebangsaan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 di kawasan Monumen Nasional atau Monas dan dihadiri oleh banyak pejabat, tokoh-tokoh agama, dan jamaah lintas agama. Zikir dan doa kebangsaan ini adalah momentum bersyukur sekaligus simbol persatuan serta kerukunan antar umat beragama. Dan insya Allah dalam zikir akan diisi juga sholawat kebangsaan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asygaf dari Solo. Pada masyarakat dipersilakan untuk menghadiri sholawat kebangsaan yang akan dipimpin oleh Habib Syekh. Kegiatan di bulan Agustus seperti juga tahun-tahun sebelumnya adalah pidato Presiden Republik Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2026 dalam 2 sesi. Pertama adalah pidato kenegaraan di hadapan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua pidato rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2027 dan penyampaian rancangan nota keuangan di hadapan sidang paripurna DPR. Pemerintah menyebut rangkaian kegiatan bulan kemerdekaan tidak hanya digelar di Jakarta. Pemerintah daerah, BUMN, BUMD, TNI, Polri, serta berbagai pihak juga didorong menggelar kegiatan serupa di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN dan sejumlah asosiasi pengusaha lainnya. Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan tantangan ekonomi nasional serta upaya memperkuat perekonomian dari daerah. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN dan sejumlah asosiasi pengusaha lainnya ke Istana Merdeka Jakarta pada Jumat 31 Juli 2026. Dalam pertemuan ini, Kamar Dagang dan Industri Indonesia turut memboyong perwakilan dan pengurus dari 38 provinsi yang dipimpin oleh Anindya Bakri untuk bertemu dengan kepala negara. Adapun selain mengundang para pelaku usaha, pertemuan ini juga turut dihadiri oleh sejumlah menteri dari jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dalam membangun suatu bangsa diperlukan kerjasama antar pihak khususnya pemerintah dan sektor swasta. Terlebih di tengah kondisi geopolitik dan geoekonomi saat ini, diperlukan sinergitas agar Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan mandiri. Masalah nation building, masalah pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang, sangat berat. Dan dalam proses ini, sejarah peradaban manusia mengajarkan kepada kita bahwa ekonomi tidak bisa dipisahkan dari politik, dari budaya, dari bahkan dari agama.
bahwa pembangunan suatu bangsa adalah pembangunan lintas sektor. Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri mengungkapkan bahwa para pengusaha mendukung penuh sejumlah program dan inisiatif pemerintah, mulai dari berperan aktif dalam program makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah. Selain itu, Anindya pun menegaskan bahwa para pengusaha optimis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dapat membawa Indonesia keluar dari negara middle income trap menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Dan kami juga mencatat Pak, bahwa upaya dari pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penguatan daripada program yang ada sangat positif dan diterima oleh pasar dan bisa dilihat daripada hasil daripada reaffirmation dari rating yang kita lihat dari lembaga dunia. Kami juga melihat bahwa upaya Danantara bukan saja untuk menjadi garda terdepan, tapi menjadi suatu lembaga yang crowding in atau membawa juga kesempatan kerjasama dengan berbagai pihak, dan Kadin tentu sangat siap untuk bersama-sama lembaga Danantara tersebut. Kedepannya Pak Presiden, kami berharap bahwa Kadin bisa bekerja sama dan bahu-membahu dengan pemerintah, dan mudah-mudahan Pak Presiden juga selalu sehat dan bisa memimpin kita bukan saja keluar daripada tantangan ini, tapi juga bisa maju menuju 8%. Diketahui pertemuan antara kepala negara bersama dengan para pelaku usaha telah terjadi beberapa kali. Pada tahun lalu, Presiden Prabowo telah memberikan arahan kepada anggota Kadin yang bakal berangkat retret. Kemudian pada bulan Februari 2026 terdapat pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, serta 1 hari berselang bersama dengan 5 pengusaha nasional seperti Prajogo Pangestu hingga Antoni Salim. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau pembangunan proyek strategis nasional atau PSN Integrated Shrimp Farming di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT, Kamis 30 Juli 2026. Peninjauan dilakukan untuk pastikan proyek berjalan sesuai target, sekaligus dorong terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Menko Pangan menegaskan pemerintah terus berupaya agar kesempatan kerja tidak hanya tumbuh di kota-kota besar tetapi juga hadir di berbagai pelosok Indonesia. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam yang baik diolah di dalam negeri dan memberikan nilai tambah akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat kemandirian bangsa. Kawasan Integrated Shrimp Farming di Sumba Timur dibangun di atas lahan seluas 2.150 hektar. Proyek ini ditargetkan mampu memproduksi 52.000 ton udang per tahun dengan potensi nilai ekonomi mencapai 4 triliun rupiah. Proyek strategis nasional tersebut diproyeksikan membuka sekitar 7.000 lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Pada tahap awal, 3.000 warga Sumba Timur telah mulai direkrut dan juga mendapatkan pelatihan untuk mendukung operasional kawasan tambak udang terintegrasi. Ini suatu pekerjaan skala besar, raksasa. 2.150 hektar. Akan menampung 7.000 tenaga kerja, belum dampaknya nanti yaitu udang ya, yang akan menghasilkan 52.800 ton setahun. Udang makannya nanti pakannya itu dari jagung. Itu petani jagung akan happy bahagia. Belum tepung ikan nelayan. Jadi luar biasa dampaknya. Restoran akan rame, ya UMKM jalan, hotel-hotel penuh, ya penerbangan jalan semua rame. Kita yang dapat manfaat, kita yang dapat kehormatan kalau ini dibangun di sini. Pemerintah akan terus mendorong hilirisasi sumber daya alam agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan masyarakat semakin baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan permainan harga beras fortifikasi hingga Rp42.000 per kilogram. Pemerintah menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian harga dan standar produk yang kini tengah ditindaklanjuti. Pemerintah tengah menyoroti dugaan permainan harga dalam distribusi beras fortifikasi yang beredar di masyarakat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya temuan produk yang dijual jauh melampaui harga wajar. Dalam keterangannya di Jakarta, Amran menjelaskan, berdasarkan perhitungan Kementan, beras fortifikasi berbahan baku beras medium seharusnya dapat dijual sekitar Rp14.000 per kilogram.
atau mendekati harga eceran tertinggi. Namun hasil pemantauan menunjukkan harga rata-rata beras fortifikasi mencapai sekitar Rp22.000 per kilogram. Bahkan ada produk yang dijual Rp42.000 per kilogram. Dengan dugaan potensi kerugian masyarakat mencapai Rp71 triliun. Ini yang tidak sesuai lab. Bayangkan, lebih gila lagi setelah kemarin 17.000, ini 22.000 average. Ada yang jual 42.000. Beritahu itu pengamat bahwa ini lebih gila lagi mainnya sekarang. Ini 22.000. Ini baru sampel kita ambil itu 71 triliun. Ini asumsi, tapi kita tindak lanjuti. Dan saya sebagai Kepala Bappenas, saya sama Dirjen cabut izinnya, perintahkan ke bawah. Itu kewenanganku, cabut izinnya dan tidak boleh mengedarkan. Karena ini sudah lab, kemudian pidananya kirim ke Satgas, diterima. Ini kalau ditambah tadi, supaya clear, biaya tambahan 700 sampai 1.000 per kilo. Kalau ditambahkan kernel tambahan tadi, yang Sat B12, itu nilainya Rp700 per kilo. Kemudian dengan menggunakan beras medium, harga ini diproses, fortifikasi bisa 14.000, harga HIT. Tetapi dijual 20.000. Ada 42.000. Nih 42.000. Saya tanya, wartawan adil nggak? Ini saya tindak lanjuti hari ini. Pak, saya sama langsung menyurat ke Satgas. Nanti berikutnya saya menyurat langsung ke Kapolri. Saya tanya, Anda wajar nggak ini 42.000 per kilo? Wajar nggak ini angka-angka ini? Selain persoalan harga, Kementan juga menemukan dugaan produk yang tidak memenuhi standar fortifikasi sesuai ketentuan SNI 9314-2024 dan SNI 9372-2025. Pemerintah menyebut beras fortifikasi ditujukan untuk membantu masyarakat rentan termasuk kelompok kekurangan gizi dan risiko stunting, sehingga temuan ini akan ditindaklanjuti melalui jalur administratif dan pidana, termasuk pencabutan izin edar bagi produk yang terbukti melanggar. Ini diperuntukkan untuk orang miskin, orang kekurangan gizi, orang stunting. Lah dijual 42.000, dijual 20.000. Adil nggak saya tanya? Udah kita pegang, sudah labnya sudah pegang. Nggak bisa lagi rekayasa sekarang. Kami sudah ambil sampel seluruh Indonesia. 3 sampel 1, nggak bisa bergerak lagi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP resmi melaporkan anggota Komisi 2 DPR RI Dedi Sitorus ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Laporan tersebut dilayangkan menyusul pernyataan Dedi yang menyebut wartawan sebagai gerombolan sirkus saat rapat bersama Komisi 2 DPR. Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Erwin Syahputra Siregar mengatakan laporan resmi disampaikan ke MKD pada Jumat pagi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Erwin menjelaskan langkah melaporkan Dedi Sitorus ke MKD diambil setelah hingga batas waktu yang diberikan. Tidak ada pernyataan permintaan maaf dari yang bersangkutan sebagaimana diharapkan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen. Sebagai bagian dari laporan, KWP turut menyerahkan sejumlah bukti, termasuk rekaman video pernyataan Dedi Sitorus dalam bentuk flash disk. Bukti tersebut diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan MKD dalam menindaklanjuti pengaduan sesuai mekanisme dan kode etik yang berlaku. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah resmi membuat laporan ke MKD, yang mana di sini tertera nomor pengaduannya nomor 78. Mana pada hari ini yang kami antarkan surat laporan karena kami sudah meminta kepada beliau untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka, namun beliau menyatakan tidak akan mau melakukan permintaan maaf. Dan atas dasar itulah maka hari ini kami langsung menempuh untuk melayangkan surat ke MKD untuk membuat laporan ke Bapak Dedi Yepri H. Sitorus. Jadi alhamdulillah hari ini sudah resmi, laporannya sudah kami terima. Dan tadi kami lampirkan juga, selain surat laporan, itu kami lampirkan juga video pernyataannya beliau yang menyatakan sirkus di acara rapat Komisi 2 kemarin. Dan beberapa video pernyataan teman-teman TV
yang ada kami lampirkan juga. Jadi tadi surat laporan dan keduanya ada flash disk. Udah, demikian. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, program rumah subsidi pemerintah memberikan dampak positif bagi pelaku usaha konstruksi di Salatiga. Kapasitas usaha kontraktor meningkat hingga 2 kali lipat berkat dukungan kredit perumahan. Program rumah subsidi pemerintah mulai dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha konstruksi di daerah. Salah satunya Muji Marjoko, kontraktor asal Salatiga yang mengaku kapasitas usahanya meningkat hingga 2 kali lipat setelah mendapat fasilitas kredit program perumahan dari Bank BRI. Sebelum memperoleh pembiayaan tersebut, Muji hanya mampu membangun sekitar 5 unit rumah. Kini, jumlah pembangunan meningkat menjadi 10 hingga 15 unit rumah atau naik sekitar 100% dibanding sebelumnya. Kita sebagai kontraktor di Salatiga, biasa kita sebelum mendapatkan program kredit perumahan ini kita cuma bangun maksimal 5. Dengan adanya program ini kita bisa membangun antara 10 sampai 15 rumah. Ini untuk bisa kenaikan di angka 100%, Mbak. Kita merasa tersanjung sekali, merasa bahagia sekali bisa bertemu langsung kepada Pak Presiden. Harapan kami program ini terus berjalan untuk kebaikan rakyat, untuk kemajuan rakyat, untuk kesuksesan program Pak Presiden tentang 3 juta rumah. Muji menyebut program rumah subsidi yang digulirkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto memberikan manfaat nyata bagi kontraktor dan masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo, Menteri PKP Marwarar Sirait, Bank BRI, serta pihak yang mendukung program perumahan rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Bea Cukai berhasil menangkap pilot maskapai internasional yang membawa 27 kg narkotika saat membawa 170 penumpang menuju kota Jakarta melalui Bandara Suta. Modus operandi yang digunakan menggunakan jalur spesial awak pesawat yang dinilai minim risiko. Pelaku pengedar narkotika yang berprofesi sebagai pilot maskapai internasional ini tengah membawa 170 penumpang pesawat dari negara Malaysia ke Indonesia pada Rabu kemarin. Barang bukti yang ditemukan yaitu 70.114 narkotika jenis ekstasi seberat 26 kg dan 4 gram narkotika jenis sabu melalui Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu kemarin. Direktur Jenderal Bea Cukai Jaka Budi Utama menjelaskan pengungkapan ini dilakukan usai koper milik pilot tersebut terbukti membawa 14 bungkus ekstasi melalui proses X-ray. Di bandara adalah melakukan pengawasan atau penindakan terhadap barang-barang yang dilarang ataupun dibatasi. Salah satunya adalah narkotika. Beberapa waktu yang lalu, Bandara Soekarno-Hatta berhasil melakukan pencegahan atau pengawasan terhadap upaya penyelundupan narkotika jenis MDMA atau ekstasi sebanyak 14 bungkus. Nah, itu bisa dilihat di depan kamera bahwa hasilnya adalah kurang lebih sekitar 70.114 butir dengan berat neto sekitar 25,19 kg dan 4 gram bruto petamin atau sabu-sabu. Dilakukan penegakan pada tanggal 29 Juli 2026. Kepala Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut kasus ini menjadi sangat unik karena sindikat narkoba internasional langsung melibatkan awak pesawat. Ternyata yang bersangkutan membawa 14 bungkus ekstasi seperti yang ada di hadapan teman-teman semua, plus 4 gram ya Pak Wali, 4
4 gram sabu itu di tas tangan yang dibawa langsung. Jadi perkiraan kami yang sabu tersebut adalah untuk dipakai yang bersangkutan. Sementara ekstasinya inilah yang nanti akan disebarluaskan di Indonesia. Setelah mendapatkan temuan tersebut, kami melakukan koordinasi dengan Dirtipid Narkoba Bareskrim untuk dilakukan pengembangan. Nah, nanti akan disampaikan oleh dari Bareskrim seperti apa proses pengembangannya. Namun rekan-rekan media, ini menjadi satu hal yang konsen kita semua, karena yang bersangkutan ini profesinya adalah pilot dan pada saat datang sedang atau baru saja menerbangkan pesawat tersebut dari Kuala Lumpur menuju Indonesia. Dan dari hasil pemeriksaan tes urin, ya Pak Awal, ternyata positif memakai sabu, Inex dan kokain. Jadi pada saat terbang itu sedang memakai. Penangkapan ini dilakukan usai pelaku telah menjalani praktik kejahatan sebagai kurir narkoba jalur awak pesawat sebanyak 3 kali. Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri, Kombes Pol Awaludin Amin menegaskan, saat ini pihaknya tengah mendalami jaringan narkotika internasional melalui pengungkapan kasus ini. Baik, yang pertama terkait dengan tersangka MSO. Fakta cek urinnya yang bersangkutan itu hasil urinnya mengandung 3 zat. Yang pertama MDMA, yang kedua adalah metamfetamin, yang ketiga adalah kokain. Itu jelas, itu dari dokes yang melakukan pemeriksaan cek urin. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang bersangkutan ada indikasi terlibat dalam jaringan internasional? Ya, iya. Itu dugaannya. Karena dari hasil interogasi kami, dari hasil BAP kami terhadap tersangka, disampaikan bahwa 3 kali yang bersangkutan membawa barang haram ini ke Indonesia. 2 kali di Jakarta, 1 kali di daerah lain. Dan itu tidak tertutup kemungkinan akan bertambah lagi. Jadi kami mohon, kami diberi waktu untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan suspek. Dari Banten, Max Monte Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto tiba di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada 30 Juli 2026 untuk memimpin rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tingkat provinsi. Rakor dilaksanakan untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman karhutla, terutama menjelang puncak fenomena El Nino yang diprediksi Badan Meteorologi Klimatologi terjadi pada Agustus hingga September 2026. Berdasarkan data terbaru, luas lahan yang terdampak kebakaran di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 3.069,52 hektar. Kondisi tersebut menjadikan Kalimantan Tengah sebagai salah satu wilayah prioritas dalam penanganan karhutla, mengingat sebagian besar wilayahnya merupakan lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Kepala BNPB menekankan agar seluruh unsur yang juga terlibat terus mengoptimalkan operasi gabungan melalui satuan tugas darat maupun udara. Dalam rapat tersebut, sejumlah wilayah prioritas penanganan karhutla telah diidentifikasi, diantaranya Desa Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau dan Kelurahan Kamelo Baru di Kota Palangkaraya. Provinsi Kalimantan Tengah sendiri telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla yang berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026. Memang di Kalimantan Tengah sudah terjadi kebakaran, sudah ada 3.000 hektar. Kenapa? Karena di tahun 2026 ini prediksi BMKG adalah
El Nino. Nanti puncaknya di Agustus dan September. Selain penanganan karhutla, pemerintah daerah juga diminta melakukan pendataan dan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Langkah tersebut menjadi dasar dalam penyediaan sarana air bersih, meliputi pembangunan sumur bor, pipanisasi jaringan air bersih, serta distribusi air menggunakan mobil tangki agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Pemkab Tasikmalaya resmi menghibahkan lahan seluas 30 hektar kepada Kemendikdasmen untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi. Penandatanganan berita acara hibah tanah dilakukan langsung oleh Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, di Tangerang. Penandatanganan hibah tersebut menjadi tahapan penting dalam percepatan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Tasikmalaya. Daerah ini jadi salah satu dari 17 kabupaten kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan program SNT pada tahap awal. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, hibah lahan tersebut merupakan wujud keseriusan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional di bidang pendidikan. Menurutnya, Kabupaten Tasikmalaya juga jadi satu-satunya daerah di Jawa Barat yang menyediakan lahan milik pemerintah daerah untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi. Ia meyakini kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia di Kabupaten Tasikmalaya. Melalui sekolah unggulan tersebut diharapkan lahir talenta-talenta berkualitas yang mampu bersaing dan jadi penggerak pembangunan daerah di masa depan. Cecep juga mengungkapkan bahwa di tengah kondisi fiskal daerah yang menghadapi penurunan transfer dari pemerintah pusat, Pemkab Tasikmalaya terus berikhtiar menghadirkan program-program strategis bagi masyarakat. Sementara itu, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi dibiayai pemerintah pusat dengan nilai investasi mencapai sekitar 250 miliar rupiah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gabungan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia atau GTKI-PGRI menyampaikan aspirasi langsung kepada pimpinan DPR pada Kamis siang. Mereka meminta agar pemerintah memperluas pengangkatan guru taman kanak-kanak honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Perwakilan GTKI-PGRI bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Dasko untuk menyampaikan sejumlah aspirasi guru TK dari berbagai daerah. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum GTKI-PGRI Eka Putri Handayani menyampaikan pihaknya membawa beberapa poin aspirasi serta 350.000 guru TK dari seluruh Indonesia. Menurutnya, mayoritas guru TK saat ini masih banyak yang berstatus honorer, sehingga memerlukan dukungan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kepastian karir. Organisasi ini juga mendorong pemerataan program impasing bagi guru TK di seluruh Indonesia. GTKI pun menyampaikan apresiasi atas penerimaan dan respon DPR terhadap berbagai aspirasi yang disampaikannya. Mereka berharap usulan tersebut dapat ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru pendidikan anak usia dini. Beberapa aspirasi guru yang kami sampaikan dan alhamdulillah Bapak insya Allah dan DPR akan menindaklanjuti. Mudah-mudahan pertemuan ini tentunya sangat bermanfaat untuk guru taman kanak-kanak se-Indonesia dan juga pendidikan taman kanak-kanak. Ya, diantaranya adalah harapan kami guru TK sebagian besar adalah guru swasta yang masih honorer. Harapan kami dapat diangkat menjadi P3K. Dan juga program impasing agar bisa merata untuk seluruh guru TK di Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. 13 negara ikuti festival layang-layang di Garut. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, tim penyelamat di Jepang terus berupaya mencari para pekerja yang terjebak di bawah reruntuhan pabrik setelah gempa bumi dahsyat mengguncang prefektur Kumamoto. Sementara itu jumlah korban tewas akibat bencana tersebut terus meningkat. Ambulans, mobil pemadam kebakaran dan alat berat terlihat beroperasi di kawasan pabrik Nippon Paper Industry di kota Yasushiro. Cerobong asap berukuran besar di pabrik tersebut runtuh saat gempa terjadi pada Selasa lalu. Tim penyelamat melakukan pencarian terhadap para pekerja yang terjebak di bawah timbunan reruntuhan. 8 pekerja dipastikan meninggal dunia, 2 orang mengalami luka-luka. 1 pekerja terakhir berhasil ditemukan pada Kamis malam, namun kondisinya belum diungkap oleh pihak berwenang. Akibat gempa tersebut, jumlah korban tewas di Jepang Selatan meningkat menjadi 34 orang. Gempa bumi yang juga berpusat di prefektur Kumamoto, Pulau Kyushu juga memicu ledakan mematikan di sebuah pusat perbelanjaan, meratakan rumah-rumah warga, serta merusak jalan dan jembatan. Hingga Kamis lalu, sekitar 9.800 warga masih mengungsi di lebih dari 420 pusat evakuasi. Sementara itu, sekitar 95.000 rumah tangga masih belum mendapatkan akses air bersih. Polisi, petugas pemadam kebakaran, personil pasukan bela diri, dan juga penjaga pantai terus melanjutkan operasi penyelamatan dan penyaluran bantuan. Upaya tersebut dilakukan di tengah suhu yang juga menembus lebih dari 35 derajat Celcius, serta guncangan gempa susulan yang masih terus terjadi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kapal induk Amerika Serikat USS George Washington tiba di kota Da Nang, Vietnam untuk kunjungan selama 5 hari. Kunjungan ini berlangsung di tengah memanasnya ketegangan dagang antara Washington dan Hanoi, serta situasi keamanan global yang masih bergejolak. Kapal USS George Washington bersandar di Pelabuhan Tin Sa. Sejumlah pesawat tempur F-35 dan FA-18 terlihat berjajar di geladak kapal, sementara pejabat Angkatan Laut Amerika Serikat dan Vietnam mengikuti upacara penyambutan. The United States Navy is committed to operating in these waters and to being here in Da Nang. We value this port visit, we value our relationship with Vietnam, and we are here to strengthen ties and build trust as we work alongside our partners in this vital. Kunjungan ini menjadi kunjungan keempat kapal induk Amerika Serikat ke Vietnam sejak berakhirnya Perang Vietnam pada tahun 1975. Selama 5 hari ke depan akan digelar berbagai kegiatan mulai dari pertukaran profesional, kegiatan olahraga, hingga kesempatan bagi masyarakat Vietnam untuk mengunjungi kapal induk tersebut. Kunjungan ini juga berlangsung di tengah ketegangan dagang setelah Amerika Serikat memberlakukan tarif tambahan sebesar 12,5% terhadap sejumlah produk impor dari Vietnam. Meski demikian, kedua negara menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kerjasama strategis di kawasan Indo-Pasifik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Angkatan Laut Indonesia dan Angkatan Laut Rusia menggelar latihan gabungan Oruda 2026 di Laut Jepang. Latihan ini jadi ajang memperkuat kerjasama militer sekaligus meningkatkan kemampuan operasi maritim kedua negara. Rekaman video memperlihatkan korvet Rusia Soversheny dan fregat TNI AL KRI Gusti Ngurah Rai melaksanakan berbagai skenario latihan. Salah satunya adalah simulasi pembebasan kapal yang dibajak serta latihan penembakan sasaran menggunakan sistem artileri. Selain itu, personel kedua negara juga berlatih menghadapi ancaman perahu tanpa awak dan pesawat nirawak. Mereka juga melaksanakan latihan pencarian dan evakuasi korban di laut dengan dukungan helikopter berbasis dek. Pada hari kedua sekaligus hari terakhir latihan, kedua angkatan laut juga menggelar upacara perpisahan sebagai penutup rangkaian kegiatan. Latihan Oruda merupakan program kerjasama bilateral antara Angkatan Laut Indonesia dan Rusia yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2024. Melalui latihan ini, kedua negara berupaya memperkuat koordinasi dan kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan maritim. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aktivitas di Pelabuhan Damiette, Mesir tetap berlangsung normal sehari setelah dugaan serangan drone yang memicu kebakaran di kawasan pelabuhan. Pemerintah menegaskan seluruh layanan maritim tetap beroperasi tanpa gangguan.
Rekaman yang dirilis kantor Perdana Menteri Mesir memperlihatkan kapal-kapal tetap keluar masuk pelabuhan serta aktivitas di terminal dan dermaga berjalan seperti biasa. Otoritas pelabuhan menyatakan proses bongkar muat dan distribusi berbagai jenis barang terus dilaksanakan sesuai jadwal operasional. Layanan maritim dan logistik juga diklaim tetap beroperasi selama 24 jam untuk memenuhi kebutuhan pelayaran internasional. Kementerian Perminyakan Mesir sebelumnya melaporkan kebakaran terjadi di 2 kapal pengangkut gas yang berlabuh di pelabuhan Damietta. Pemerintah menyatakan api berhasil dipadamkan dan hasil penyelidikan awal mengindikasikan bahwa kebakaran diduga dipicu oleh serangan drone. Hingga kini belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Pihak berwenang masih melanjutkan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Arab Saudi menggelar pertemuan para pimpinan militer dan perwakilan dari 43 negara serta Uni Eropa di Riyadh. Pertemuan ini membahas pembentukan koalisi pertahanan maritim di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan Laut Merah. Video yang dirilis Kementerian Pertahanan Arab Saudi memperlihatkan para delegasi mengikuti pertemuan tingkat tinggi. Hadir pula perwakilan dari Inggris, Malaysia, Yordania, serta delegasi Uni Eropa. Koalisi yang digagas Arab Saudi ini bertujuan memperkuat keamanan maritim, menjaga kebebasan pelayaran, melindungi jalur perdagangan dan pasokan energi internasional, serta mengamankan kepentingan bersama di Selat Bab el Mandeb, Laut Merah, dan Teluk Aden. Menurut kantor berita resmi Arab Saudi, total 51 negara dan juga organisasi diundang dalam pertemuan ini. Sebanyak 43 negara dan Uni Eropa berpartisipasi secara langsung maupun melalui konferensi video. Inisiatif tersebut muncul di tengah memanasnya hubungan Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman. Beberapa hari sebelumnya, Houthi mengumumkan larangan pelayaran bagi kapal-kapal Arab Saudi dan disebut telah menyerang 2 kapal Saudi di Laut Merah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan besar melanda Provinsi Bali Kesir di Turki bagian barat. Ribuan petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengendalikan api yang membakar kawasan hutan dan memaksa evakuasi warga. Kobaran api melahap kawasan hutan disertai kepulan asap tebal yang membumbung ke udara. Petugas pemadam berupaya menjinakkan api dengan mengerahkan mobil pemadam serta helikopter waterbombing. Tim darat dilaporkan terus bekerja sepanjang malam, sementara pesawat kembali melakukan operasi pemadaman saat fajar. Hingga kini 21 pesawat, 69 helikopter, sekitar 500 mobil pemadam, dan lebih dari 3.500 petugas masih disiagakan. Sementara itu, kebakaran di Bali Kesir memicu evakuasi warga dari lingkungan Haji Failer, Tevila, dan juga Bakyuzu di distrik Ayvalik. 5 orang dilaporkan terluka akibat kebakaran ini, termasuk diantaranya petugas pemadam kebakaran, pekerja kehutanan, dan seorang warga setempat. Kebakaran hutan di berbagai wilayah saat ini tengah melanda Turki. Menteri Pertanian dan Kehutanan Turki Ibrahim Yumakli menyatakan bahwa dari total 115 kebakaran yang terjadi sejak Rabu, 110 wilayah diantaranya telah berhasil dikendalikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kebakaran hutan besar melanda kawasan Dunwich Head di Suffolk, Inggris. Puluhan petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan api yang berkobar di dekat lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir Sizewell. Rekaman video memperlihatkan asap tebal membumbung tinggi di atas padang rumput kering yang dilalap si jago merah. Kebakaran dilaporkan mulai terjadi pada Rabu sore waktu setempat dan dengan cepat meluas akibat kondisi cuaca kering. We're currently dealing with a major incident that started yesterday at 17:30. Our crew's been fighting fire throughout the night, ensuring they protect life and property. We're also trying to make sure the impact to the local environment is minimised to the best of our ability. Crews will continue to fight fire in the local area for the next probably 24 to 48 hours due to the size and complexity of the incident we face, and we still are in a major incident. I'd like to finish up by just offering a bit of safety advice. In Suffolk, we want you to go out and enjoy our wild spaces, nature reserves. It's something we'd encourage, but we really would like you to be safe and wildfire aware. Please be careful discarding rubbish, cigarette butts or even open fires. These can have dramatic and devastating effects to wildland and does make it extremely challenging in this heat for firefighting. Sekitar 90 petugas pemadam diterjunkan untuk memadamkan api. Hingga hari Kamis siang, api telah melahap sekitar 100 hektar lahan dengan melibatkan 18 unit mobil pemadam kebakaran. Pihak berwenang telah mengevakuasi warga dan wisatawan dari sejumlah properti serta taman karavan di sekitar lokasi kebakaran. Petugas terus bekerja melindungi permukiman setelah perubahan arah angin mempercepat penyebaran api.
Hingga kini tidak ada laporan korban luka. Petugas memastikan belum ada ancaman langsung terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir Sizewell B meski situasi masih terus dipantau. Kebakaran terjadi tak lama setelah Suffolk resmi dinyatakan mengalami kekeringan, menyusul gelombang panas berkepanjangan dan curah hujan terendah yang pernah tercatat di sejumlah wilayah Inggris. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gelombang panas yang melanda Austria kembali memicu perdebatan mengenai operasional kereta kuda wisata di kota Wina. Aktivis hak-hak hewan mendesak pemerintah menurunkan batas suhu maksimal agar kuda tidak dipaksa bekerja dalam kondisi panas ekstrim. Kereta kuda atau Viaker tetap beroperasi mengangkut wisatawan di tengah suhu yang hampir mencapai 40 derajat Celcius. Para pengemudi terlihat berulang kali memberikan air minum kepada kuda untuk mengurangi dampak panas. Saat ini aturan di Wina mewajibkan kereta kuda berhenti beroperasi jika suhu mencapai 35 derajat Celcius. Namun kelompok aktivis menilai suhu di lokasi pangkalan kereta bisa jauh lebih tinggi dibandingkan hasil pengukuran resmi. At the moment, when it reaches 35 degrees at the official station, they have to stop working. And we want that they have to stop to work at 30 degrees already, because here in the sun, it has 39 degrees when the official station shows 35 degrees. So we want 5 degrees less to protect the horses from the extreme heat. Para aktivis juga menilai kereta kuda kini hanya menjadi atraksi wisata dan tidak lagi memiliki fungsi transportasi seperti masa lalu. Mereka bahkan mendorong agar operasional kereta kuda dihentikan secara bertahap. Di sisi lain, para pengusaha dan pengemudi kereta kuda menegaskan bahwa kuda mendapatkan perawatan yang memadai dan tidak perlu diperlakukan berbeda dengan pekerja lapangan lain yang tetap bekerja saat cuaca panas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan migran memasuki wilayah Ceuta Enclave Spanyol di Afrika Utara dalam beberapa hari terakhir. Lonjakan kedatangan ini membuat fasilitas penampungan dan layanan darurat mengalami tekanan berat. Para migran terlihat berlari memasuki kota sementara petugas Guardia Sivil menyelamatkan sejumlah orang dari laut, membagikan air minum dan berpatroli di sepanjang garis pantai. Ambulans serta kendaraan kepolisian tampak disiagakan untuk memberikan pertolongan. Pemerintah daerah Ceuta menyatakan antara 1.500 hingga 2.000 migran tiba dalam 10 hari terakhir. Angka tersebut setara dengan 2% dari total populasi Ceuta. Kepala Pemerintahan Daerah Ceuta, Juan Jesus Vivas, juga mengungkapkan bahwa fasilitas penampungan bagi anak tanpa pendamping telah beroperasi hingga 2.400% dari kapasitas normal. Akibatnya ratusan migran terpaksa bermalam di ruang terbuka. Sebagian besar migran yang datang dilaporkan berasal dari Maroko serta sejumlah warga Aljazair yang tinggal di Maroko. Pemerintah daerah mendesak penambahan personel polisi dan militer untuk menjaga keamanan perbatasan. Namun Kementerian Dalam Negeri Spanyol menolak menetapkan status darurat nasional dengan alasan arus migrasi tidak termasuk dalam ketentuan hukum yang berlaku. Ceuta dan Melilla merupakan satu-satunya perbatasan darat Uni Eropa dengan benua Afrika. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Festival Layang-Layang Internasional digelar di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kegiatan yang berlangsung sejak 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 ini diantaranya diikuti peserta dari 13 negara. Layang-Layang Garut International Kid Festival 2026 meramaikan langit di kawasan agrowisata Tepas Papandayan, Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Sebanyak 13 negara turut berpartisipasi dalam festival ini, yaitu Indonesia, Malaysia, Swedia, Thailand, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Belgia, Italia, Prancis, China, Swiss, dan Filipina. Tidak hanya peserta mancanegara, pelayang dari berbagai daerah di Indonesia juga ikut meramaikan acara ini. Di antaranya dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Bali, DKI Jakarta, Tangerang Selatan, dan Yogyakarta. Selain atraksi layang-layang, pengunjung juga disuguhi beragam pertunjukan seni budaya, live musik, perlombaan, serta 150 stand yang menjual makanan, minuman, dan produk UMKM. Salah satu peserta asal Malaysia mengaku datang ke Garut untuk merasakan sensasi menerbangkan layang-layang di kawasan pegunungan. Kami peserta pelayang daripada Persatuan Pelayang Johor di bawah Majlis Pelayang Malaysia, mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan kami dalam Festival Layang-Layang di Garut buat kali pertama ini.
persepsi saya pada kali pertama datang ke sini ingin melihat bagaimana situasinya untuk melayang di kawasan pergunungan. Sebab jarang sekali biasanya berada di kawasan pegunungan, sebab selama ini kami selalu melayang di kawasan-kawasan tepi-tepi laut. Panitia menyebut antusiasme masyarakat yang datang mulai dari pagi hingga sore pada hari kedua penyelenggaraan festival cukup tinggi. Alhamdulillah untuk di hari kedua antusiasme pengunjung sangat meningkat ya dari hari pertama. Mungkin kalau hari pertama kita seremoni atau pembukaan lokal dan besok mungkin ada hari ketiganya ada pembukaan lagi seperti ada dari instansi terkait Kota Garut dan Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah antusiasme di hari kedua ini sangat meningkat dan terutama mungkin kedatangan tamu yang dari 12 negara berikut negara Indonesia yang jadi 13 negara ini sama kita mungkin alhamdulillah sudah berada di sini semuanya. Jumlah pengunjung diperkirakan akan terus meningkat, mengingat puncak acara festival ini dijadwalkan berlangsung pada hari keempat dan kelima. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sejumlah sineas di Nigeria berupaya mengembangkan industri animasi stop motion di Afrika melalui pelatihan dan pengembangan peralatan lokal. Langkah ini diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi para kreator di tengah terbatasnya dukungan dan pendanaan. Di Kota Lagos, Esther Gadamosi bersama dengan Radio Sauti Academy melatih para animator muda membuat film stop motion dengan memanfaatkan peralatan yang juga dikembangkan sendiri. Mereka memperlihatkan para seniman merakit rangka boneka, membangun miniatur latar, hingga menghidupkan karakter melalui teknik pengambilan gambar satu persatu. I've developed Africa's first ball and socket stop motion amateurs. So we created this to be able to bring stop motion infrastructure, make it available in Africa at a very good price point. Rangka ball and socket berfungsi sebagai kerangka dalam boneka agar dapat digerakkan secara presisi pada setiap pengambilan gambar. Menurut Esther, proses pembuatan film stop motion tetap mengikuti tahapan produksi film, mulai dari penulisan naskah, storyboard, hingga membangun dunia miniatur secara manual. Meski membutuhkan investasi yang besar, para pelaku industri menilai animasi stop motion tetap bisa dimulai dengan memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar. Mereka berharap inisiatif ini dapat melahirkan lebih banyak animator Afrika yang mampu bersaing di tingkat internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Suasana meriah mewarnai kebun binatang Moskow, Rusia saat panda raksasa bernama Ding Ding merayakan ulang tahun ke-9-nya. Panda betina ini mendapat beragam hadiah dan jadi pusat perhatian para pengunjung. Ding Ding terlihat menikmati kue ulang tahun berbahan buah-buahan serta berbagai camilan khusus yang disiapkan para petugas kebun binatang. Pengunjung juga tampak memadati kawasan kandang untuk menyaksikan perayaan ulang tahun panda tersebut. Динь сейчас весит 125 килограмм. Если встает на задние лапы, она ростом 160 сантиметров. Жуи у нас парень покрупней. Он весит 138 килограмм, и если встает на задние лапы, то достаточно высокий, получается 175 сантиметров. Характеры у них, конечно, с возрастом и чуть-чуть изменились. Сейчас они не такие веселые, жизнерадостные, как маленькие дети и подростки. Сейчас они такие солидные и со своим характером. Но все же маленький задор у них остался. Жить такой же остается парень-рубаха, такой же добродушный, очень любит детей, внимание посетителей. Но один день осталась истинной красавицей, достаточно капризной. Но это ей помогло быть такой, с такой природной интуицией и помогло ей быть настоящей мамой. Да? Она воспитала нашу Катюшу, как воспитывают панды в природе, то есть без единого вмешательства человека. И мы ее за это благодарим. У нее, конечно, сейчас, как и у многих леди перед днем рождения, не всегда хорошее настроение. И сейчас мы для нее подготовили подарок. Такой будет шезлонг из бамбука с зонтиком. Ding Ding merupakan induk dari panda Katyusha yang lahir di kebun binatang Moskow dan juga menjadi salah satu satwa paling populer di Rusia. Bersama pasangannya, Rui, keluarga panda ini menjadi bagian dari program konservasi dan penangkaran panda raksasa hasil kerjasama Rusia dan Tiongkok.
Perayaan ulang tahun Dingding juga menandai dimulainya Pekan Panda yang berlangsung hingga 2 Agustus. Rangkaian acara meliputi pameran, pemutaran film, lokakarya, serta edukasi mengenai panda dan budaya Tiongkok bagi para pengunjung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.